dari Prodi PG PAUD kelas reguler 2020. Di sini saya akan menjelaskan adult scaffolding of children make believe play. Mitra ahli masyarakat barat dalam perancah balita dan anak-anak prasekolah yaitu orang tua dan saudaranya. Dengan adanya interaksi atau proses timbal balik, maka anak akan memperoleh banyak keterampilan yang dapat meningkatkan permainan mereka. Secara sosial dibangun dan ditransfer ke anak-anak. Studi longitudinal atau menelusuri perkembangan hayalan. Menurut Haig dan Miller tentang pengamatan kepura-puraan mereka usia 1-4 tahun, mereka berpendapat bahwa mayoritas pura-pura adalah sosial di seluruh rentang usia. Usia 1-3 tahun, ibu adalah mitra bermain utama anak-anak. Seiring waktu, permainan ibu ke anak-anak akan menurun, dan permainan anak-anak akan meningkat. Usia 4 tahun, anak bermain bersama ibu, tapi dengan saudara kandung dan teman sebayanya. Selanjutnya, Haig dan Miller dan peneliti lain melaporkan bukti yang jelas bahwa ibu mengajar balita mereka untuk permainan pura-pura hampir semua episode, dan selama tahun pertama dan kedua, mereka menunjukkan pada anak bagaimana menggunakan satu objek untuk mewakili objek yang lain. Haig dan Miller menyatakan bahwa anak usia 1-3 tahun lebih suka bermain dengan ibu mereka, walaupun teman sebaya dan saudara kandung tersedia. Menurut O'Connell dan Brett Herton, serta O'Reilly dan Borstein, dan Slade dan Jukow, itu menyatakan bahwa anak usia 2-3 tahun pengasuh dapat menghasilkan kepura-puraan yang lebih luas. Menurut Haig dan Miller menemukan bahwa kepercayaan orang tua kepada anak itu melayani berbagai tujuan sosial, termasuk dalam mengelola emosi dan mendorong perilaku yang matang secara sosial. Selanjutnya yaitu supporting make-believe play and self-regulation in early childhood. Menurut Gaskin, Morelli, Rogoff, dan Angelillo tentang hayalan dan upaya norma-norma masyarakat barat. Upaya untuk menumbuhkan kepercayaan kepada anak-anak. Yang pertama yaitu orang tua Amerika yang dulunya sibuk sekarang memiliki waktu luang untuk mengobrol dan bermain bersama anak-anak. Posisi utama untuk menyebarkan informasi berbasis penelitian kepada orang tua yaitu taman kanak-kanak, pusat penelitian anak, program rekreasi, dan museum anak. Pameran untuk pengalaman tambahan anak yaitu ada sains, ada seni, literasi, dan robotika. Yang kedua yaitu pengajaran melalui bermain di kelas anak usia dini. Untuk prasekolah dan TK yaitu menghabiskan banyak waktu untuk duduk dan mengerjakan lembar kerja. Sebagian besar guru prasekolah dan SD tahu berdasarkan penelitian mereka dan pengalaman bahwa bermain adalah sumber belajar yang vital, atau bermain mempromosikan berbagai hasil yang menguntungkan, termasuk kepercayaan diri, kemandirian, tanggung jawab, bahasa, dan keterampilan sosial. Kepastian guru tentang pentingnya bermain, konsepsi mereka tentang bermain, dan pekerjaan akademis seringkali bersifat bipolar, menurut Bennett, Ward, dan Rogers. Yang ketiga yaitu bermain pura-pura. Untuk anak dalam pengaturan diri, contoh permainannya yaitu sosiodramatis. Dalam permainan tersebut mempunyai keuntungan dalam pengaturan diri sangat kuat untuk anak sebelum sekolah. Manfaat lain yaitu koherensi bercerita dan kapasitas untuk berempati dengan orang lain. Singkatnya, permainan imajinatif memberikan dasar yang kuat untuk semua aspek perkembangan psikologis. Kayak kesempatan untuk percaya diasuh secara sensitif oleh orang tua, pengasuh, dan guru adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa anak-anak kecil memperoleh keterampilan pengaturan diri yang penting untuk berhasil di sekolah secara akademis dan sosial. Selanjutnya yaitu Play and Autism Facilitating Symbolic Understanding. Autisme adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan gangguan dalam 3 domain terpisah. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua kemampuan sosial, yang ketiga yaitu imajinasi. Insiden autisme di Amerika Serikat sekitar 1/500 dan 1/1000 kelahiran. Menurut Volkmar
2005. Penurunan kepekaan terhadap bahasa dan penurunan respon terhadap nama anak sendiri. Sehingga banyak anak yang diduga mengalami gangguan pendengaran karena sering gagal mengorientasikan kata-kata bahkan jika diucapkan dalam jarak dekat. Anak-anak dengan ASD cenderung untuk terlibat dalam perilaku ritualistik atau obsesif. Misalnya, harus meletakkan buku dalam urutan tertentu atau bersikeras memakai topi tertentu setiap saat. Jika perilaku rutin tersebut, maka akan membawa kenyamanan. Individu yang berfungsi lebih rendah dengan autisme sering memiliki keterbelakangan mental dan kapasitas kognitif berkurang. Anak-anak dengan ASD bervariasi secara individual dalam hal tingkat keparahan gangguan di masing-masing dari domain. Orang tua dengan satu anak yang ASD memiliki peluang 5% untuk memiliki anak kedua yang terkena dampak. Begitu juga insiden ASD yang lebih besar, yaitu anak laki-laki daripada perempuan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.